pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bertemu lagi di pelajaran fisika. Untuk kali ini materi kita itu tentang teori kinetika. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kalor. Ya. Kalau begitu sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi ini, kita menurut agama dan ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu share screen dulu ya. Kita pagi ini tentang teori kinetik gas ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini melalui model pembelajaran problem based learning dan dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat berpikir kritis dan menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan dan menganalisis konsep gas ideal dan hukum-hukum gas ideal dengan benar. Kayak ini partikelnya bergerak tidak? Bergerak. Geraknya kira-kira teratur atau tidak? Tidak. Tidak, berarti geraknya acak secara sembarang gitu ya. Kemudian ukuran dari partikel gas itu kira-kira lebih kecil atau lebih besar daripada wadahnya? Lebih kecil. Oke, lebih kecil. Berarti sifat-sifat gas ideal itu gas ideal terdiri dari partikel bergerak secara acak dan tersebar merata di seluruh bagian. Kemudian jarak antar partikelnya itu sangat jauh. Nah, karena sangat jauh, gaya antar partikelnya itu sangat kecil. Nah, kemudian karena gayanya kecil, tetapi dia bisa menembus dinding wadahnya itu tadi. Nah, kemudian karena dia ada tumbukan, berlaku hukum kalan momentum sama berlaku hukum Newton tentang gerak. Ya. Kemudian ada 3 hukum tentang gas itu. Hukum yang pertama itu ada hukum Boyle yang dinamakan Boyle, yang menemukan itu adalah Boyle. Ini gerak tidak animasinya? Gerak, Bu. Oke. Menurut Boyle, jika suhu gas pada bejana dijaga konstan, suhunya konstan, itu suhunya tetap, berarti iso, di sini ada iso. Suhu itu termal, berarti isotermal. Iso itu sama, terus suhu itu termal berarti isotermal. Tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, di sini kan ada ada piston. Volumenya, ketika volumenya dia diturunkan, ternyata pressure-nya yang di sini barometernya dia tambah naik. Nah, berarti grafiknya itu nanti untuk V terhadap P atau bisa baliknya ya. Kalau kalian bikin, nah ini dia semakin besar volumenya, ternyata tekanannya semakin kecil, gitu ya. Ketika V-nya semakin mengecil, ternyata tekanannya malah semakin besar gitu. Nah, penerapan dari hukum Boyle ini ada yang pertama atau menekan pompanya. Nah, berarti kan volumenya semakin kecil, volume semakin kecil berarti tekanannya semakin bagaimana? Kalau terbalik semakin kecil semakin besar. Nah, semakin besar, makanya gas yang ada di dalam pompa ini bisa keluar gitu. Kemudian hukum yang kedua tentang hukum Charles. Hukum Charles mengatakan jika tekanan gas dijaga konstan, tekanannya konstan, volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, berarti volume berbanding lurus sama suhu mutlak. Nah, penerapannya itu balon udara. Nah, balon udara ketika dia dipanasi, otomatis kan suhu yang di dalam gas itu kan semakin naik. Benar? Kalau semakin naik, suhunya semakin naik, yang terjadi di dalam gas ini kan semakin mengembang ya. Benar nggak? Dia akan memuai. Nah, kemudian hukum Brownius. Coba ya, kalian lihat video kali ini hukum Brownius. Suaranya bergerak, suaranya terdengar?
Sangat jelas terdengar. Sangat jelas. Sip. Oke. Nah, ketika di sini coba kalian perhatikan apa yang terjadi ketika dia nanti orangnya itu, apa yang terjadi anak-anak? Apinya semakin besar Kenapa apinya semakin besar? karena ada Karena ada apa? Saya ulangi. Itu semacam kayak botol apa? Minyak wangi itu. Ya, botol tadi itu biasanya isinya kan aerosol ya. Aerosol itu campuran antara cairan sama gas. Nah, kan itu tadi botolnya tertutup apa terbuka? Tertutup. Tertutup. Kalau tertutup berarti volumenya dijaga konstan atau tetap. Nah, karena dijaga konstan kemudian dilempar, ya, dilempar, kemudian didekatkan sama api. Nah, kalau dekat sama api berarti suhunya tambah turun apa tambah naik? Naik. Naik. Berarti semakin tinggi suhunya ternyata tadi ada suara ledakan enggak? Terdengar suara ledakan enggak? Jadi di sini tidak. Tidak. Coba diulangi lagi. Saya bentar. Nah, ada suara ledakan tidak? berarti karena ada gas di dalamnya, Bu. Kenapa? Ada gas. Ya, ada gas. Karena ada gas tersebut, kan tadi ada suara kayak boom gitu ya. Ada letupan. Letupan, benar. Nah, letupan itu berasal dari gas yang keluar dari wadahnya. Nah, berarti gasnya itu kok bisa keluar? Berarti dia menekan wadahnya. Jadi semakin suhunya tinggi yang di dalam apa? Yang di dalam wadah, gas yang ada di dalam wadah, ternyata dia dapat menekan dinding. Jadi tekanannya juga semakin besar apa kecil kalau begitu, kalau ada ledakan? Besar. Besar. Oke, berarti hukum Charles mengatakan konstan maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, kemudian persamaan umum gas LKPD yang pertama tentang hukum Boyle. Hukum Boyle itu yang dijaga tetap adalah suhunya. Kita masih sama ya, pakai percobaan PET ya. Nah, ini sambil kalian lihat LKPD yang sudah Ibu share di grup WA ya. Yang pertama kalian buka ini alamatnya yang ada di LKPD, tinggal di copy paste saja, kemudian klik width itu lebarnya ini, kemudian stopwatch itu dicentang checklist, kemudian yang ini enggak di checklist enggak apa-apa. Kemudian karena yang dijaga konstan itu adalah temperaturnya, berarti temperaturnya ini nanti kalian checklist juga. Kemudian langkah pertama gerakan pompa untuk memasukkan gas dalam bejana. Nah, paham? Paham. Oke, kalau paham, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD yang pertama ini. 5 menit dari sekarang ya anak-anak ya. Kecil. Ketika saya menggunakan yang paling besar, yaitu 15 nanometer, tekanannya sebesar 17 atmosfer. Ya. Ketika saya memasukkan lebar pistonnya 13 nanometer, tekanannya menjadi 19,6 atmosfer. Bentar. Itu A berarti luas penampangnya ya? Iya. Anggap sama, cuma lebarnya yang berbeda. Oke. Lalu ketika saya turunkan lagi lebar pistonnya menjadi 11 nanometer, maka tekanannya akan semakin besar menjadi 22,9 atmosfer. Lalu
Ketika 8 nanometer, maka tekanannya akan menjadi 31,5 atmosfer. Bar pistonnya sebesar 5 nanometer, maka tekanannya akan menjadi 50,1 atmosfer. Oke, berikut. Hasil Di sini hasil dari pertanyaan yang pertama berarti jawabannya apa yang terjadi apabila volume gas ditambah. Jadi ketika volume gas ditambah, maka tekanannya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, jika kita mengurangi atau mengecilkan volumenya, maka tekanan akan semakin besar. Berdasarkan hasil percobaan di atas, grafik hubungan P terhadap V yang saya gambar menggunakan tangan sebagai berikut. Maka artinya ketika P-nya tinggi, maka V-nya rendah atau sedikit. Sebaliknya ketika P-nya rendah, maka V-nya akan tinggi atau Oke, berarti kesimpulan yang dapat diperoleh adalah pada saat suhu yang tetap, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya, Bu. oke. Tepuk tangan buat Mbak Nabila. Yang Irsat, bagaimana? Coba ditampilkan. Baik, Bu. Saya dapetin tabelnya kayak gini, Bu. Itu berarti tadinya 6, kemudian jadi 8, berarti tekanannya semakin naik ya, Mas Irsat ya? Ya, semakin naik. Ternyata suhu yang diperoleh semakin Tinggi juga. semakin Naik. tinggi. Berarti berbanding lurus apa berbanding terbalik, Mas? Berbanding lurus, Bu. Berbanding lurus berarti semakin besar tekanannya, semakin besar juga suhunya apabila volumenya dijaga konstan. Nah, Iya. apa sudah dibuat grafiknya, Mas? Sudah, Bu. Oke, coba ditampilkan grafiknya bagaimana? Seperti ini, Bu. Ya, itu dari titik-titik yang awal yang pertama ini. Ya. Ini bisa ditarik garis hubung. Jadi bisa kelihatan kalau dia itu berbanding lurus begitu, Mas. Berarti ini Mbak Audi apa ya kalau nggak salah yang pas hukum Boyle tadi itu loh. oh, ditarik lurus tadi, Bu. Ya, berarti kan jadi nanti akan ketemu apa namanya grafiknya untuk yang hukum Gay-Lussac begitu. Baik, Bu. Oke. Berarti kesimpulannya untuk hukum Gay-Lussac apa, Mas Irsat? Kesimpulannya yaitu jika suhu yang diberikan semakin tinggi, maka tekanan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Dengan syarat apanya yang dijaga konstan? Volumenya. Oke, volumenya ya. Tepuk tangan buat Mas Irsat, anak-anak yang sudah berani menampilkan hasilnya. Oke, good job ya buat kalian semuanya. Oke, untuk Konstan, Bu. ya, jadi kesimpulannya ketika tekanannya dijaga konstan, volumenya berbanding lurus sama suhunya. Suhu. Gitu. Kemudian untuk yang hukum Gay-Lussac, untuk yang hukum Gay-Lussac ketika volumenya dijaga konstan, maka tekanannya juga akan berbanding lurus terhadap suhunya. Suhu. Itu ya, anak-anak ya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Enggak ada. Paham, oke. Untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan LKS-nya ya. Siap. Yang di halaman terakhir itu dikerjakan, nanti dikirim ke email Ibu. Oke, jangan lupa besok minggu depan kita ketemu materi ekupartisi energi. Ini alangkah baiknya kita berdoa dan kepercayaan. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Assalamualaikum. Jangan lupa tetap belajar ya anak-anak ya. Jaga kesehatan. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih, Bu. Ustaz.